ada dong yang datang dari sini dong memang ada kasih tahu beta, tapi kan sekarang beta sing tahu apa-apa nih. Dalam hal ini juga beta ini juga bahwa beda bisa ngelarang untuk apa dong ini, tapi untuk koordinasi mau kasih tahu datang supaya datang tahu jadinya bagaimana. Jadi apa apa kan itu bisa kasih, oh ya dong sudah ada kasih tahu datang, dong sudah datang koordinasi dengan datang, jadi datang dia kan bisa enak sih, bisa tahu. Tapi kalau sendiri gini juga kan dia susah. Ini apa? Persoalan apa? Ini kan apa sih sekarang nggak tahu nggak ada COVID nih kan pasti social distancing yang mesti jaga jarak, kumpul-kumpul kan pasti dilarang. Nah, dari awalnya saya koordinasi ya pasti beda juga tetap bilang bahwa beta saya kasih izin untuk dong lakukan ini di sini. Nah, jadi mungkin begini apa? Jadi kami jujur saja, orang Papua di mana yang ada di bekerja di Indonesia ini, ketika melakukan aksi begini dengan alasan-alasan yang seperti ini, pasti akan kami dibatasi ruang kami untuk menyampaikan pendapat. Itu fakta. Jadi ini kami tidak melakukan kejahatan, kriminalisasi dan lain-lain. Kami hanya secara damai di rumah kami, karena rumah ini kami dikontrak. Jadi kami foto di sini menyampaikan aspirasi ke media, selesai. Ya, di situ kita bubar. Tidak ada yang kejahatan lakukan dan lain begitu. Ya. Jadi kalau membatasi kami dengan begini-begini, negara ini negara demokrasi begitu. Dan negara hukum. Negara hukum. Jadi semua orang punya hak warga negara Indonesia menyampaikan pendapat secara tertulis dan lisan. Itu sudah menjamin dalam undang-undang. Jadi begitu. Jadi untuk tidak menjurasi ke pihak RT desa, kami minta maaf. Itu kesalahan kami. Kami sudah minta maaf. Dan untuk sementara untuk jumpa pers kami tetap akan lakukan. Seperti begitu. Dan perlu diketahui juga bahwa kita melakukan kegiatan ini bukan di luar dari rumah kami. Dan ini kita berumah, dan dengan demikian itu kita akan melakukan jumpa pers begitu. Mungkin seperti itu. Jadi kalau kita orang Papua dapat dibikin begini terus, kita tidak rasa nyaman begitu. Jadi negara ini negara demokrasi, berikan ruang kebebasan yang seluas-luasnya untuk bagi Papua begitu. Bagi Papua dan daerah lain. Karena negara ini negara demokrasi. Jadi untuk memfoto kain itu silakan. Karena untuk masalah rasisme ini kita tidak menutupi lagi. Dan juga pihak kepolisian, TNI, Polri, dan juga masyarakat Indonesia yang ada semua sudah tahu bahwa rasisme itu sudah terjadi benar-benar di Surabaya. Dan kita menolak hal itu, dan putusan YPHU dituntut sampai teman-teman kami 17 tahun, bahkan 15 tahun sampai 10 tahun. Dan ini tidak sesuai dengan fakta-fakta di lapangan, maka kami menolak. Dan memberikan keringanan kepada tahanan politik yang ada di Indonesia, bahkan di Papua. Dan juga di daerah-daerah lain begitu. Jadi kalau kita untuk menutupi ruang kebebasan untuk rakyat Papua dan rakyat Indonesia, maka negara ini negara demokrasi gitu. Kalau begini-begini terus, kapan Indonesia mau maju? Jadi begitu. Jadi rekan-rekan media, kami tetap akan jumpa pers. Setelah itu kami foto, selesai kami bubar dengan secara damai. Ya. Seperti begitu. Pihak keamanan tolong mengawali kami untuk, tapi tidak boleh untuk melakukan hal-hal yang tidak inginkan oleh kita semua begitu. Kita akan menyampaikan secara damai aspirasi kami ke media, selesai itu kami bubar sesuai dengan aturan yang berlaku. Kami tidak melakukan kejahatan dan lain-lain. Kami bukan orang pencuri, bukan orang jahat, tidak. Jadi seperti begitu.
Kalau kedepannya ada kegiatan beda mohon koordinasi Siap, ya. siap, Ya, deh. Beda sih pernah membatasi atau apa. Kadang ini kan sama bersaudara. Beda mau dari masih di bawah tuh kan beda sudah pernah bilang untuk mari, bahkan waktu sempat ada beberapa saudara waktu kadang punya ada kota 17 tahun sama ya, acara 17 Agustus di pantai itu kan beda sempat datang kadang biar maksudnya beda yang mau kayak saudara dong sini dong kegiatannya sendiri beda mau kadang sama membaur jadi satu karena kadang ini kan semua satu nih beda yang mau dong kayak tutup saya kadang yang mau dengan orang ini yang jujur kemarin tuh ketika ada ambulans yang naik baru beta tahu bahwa ada beta punya saudara yang dong dari Papua ada tinggal di RT 12 beta yang tahu tadi baru beta sempat ketemu ini Bapak Pendeta beta sampai bilang Pak beta ini ada mau beta ada dengar beta punya saudara tapi beta yang tahu karena yang pernah datang masuk di beta tuh jadi beta pengen beta mau pilih lihat dong lah anak-anak mahasiswa karena selama ini kan bantuan saya turun ke dorang nih maksudnya kadang saya bisa akomodir lewat bansos-bansos yang itu kan itu pasti kadang punya inisiatif sendiri tapi ketika saya ada data kita juga saya bisa bikin apa-apa tadi baru kita sempat ketemu dengan baru tadi beta dong bilang ada Bapak Pendeta beta ketemu dan beta minta tolong Bapak Pendeta untuk Pak tolong saudara punya itu juga supaya ketika ini beta laporan saya beta suka kasih bantuan ke orang bahwa beta punya anak mahasiswa di sini ada berapa anak ini ada berapa makanya tadi beta bilang beta sih pernah malah ini cuma dong juga harus koordinasi supaya beta juga tahu bahwa oh ya beta punya adik-adik mahasiswa dong atau beta punya saudara di sini ada dong lakukan hal yang demikian nih di sini jadi jangan sampai ketika beta ditanya saya tahu Pak lah beta pimpinan wilayah di sini beta saya tahu bagaimana iya tuh ya. Mungkin bagian itu kami sangat mengerti dan kami mengaku itu kesalahan kami itu hanya kesalahan miskomunikasi ya. Tapi untuk alasan-alasan dengan begitu untuk membubar kami dari tempat ini dan membatasi kami menutup ruang demokrasi kami untuk menyampaikan aspirasi kami orang Papua dan juga untuk masalah rasialisme ini sangat berbahaya negara yang tidak menyelesaikan dengan secara baik maka masalah ini akan terus bertumbuh di negara ini jadi dengan jumpa pers begini kami ingin masalah ini harus diselesaikan dengan secara baik sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia begitu. Jadi untuk jumpa pers kami akan lakukan rekan-rekan wartawan tolong diliput berita-berita dan juga tolong live siaran langsung inilah kondisi orang Papua di mana yang ada di negara ini pasti akan diperlakukan seperti begini. Siap. Jadi mohon pantauan dan advokasi seluruh aktivis kemanusiaan yang ada di Indonesia dan bahkan pihak hukum, pemerintah, tolong lihat kami di mahasiswa Papua. Jadi begitu. Untuk jumpa pers kami akan lakukan begitu. Jadi kami minta waktu untuk melakukan jumpa pers. Untuk pihak keamanan siap standby di tempat. Kami akan melakukan jumpa pers dengan secara damai. Setelah itu kami bubar. Seperti begitu. Di dalam sini saja. Maka kita mungkin bilang kita sahabat bisa ya. Iya. Ini teman-teman kenal ini ya. Yang sudah ke dapur tuh. Ya, jadi apa yang kakak mau sampaikan ya di dalam kakak Iya. Mungkin saya tuh saya lain kali mungkin yang seperti pejabat bilang tolong disampaikan ke RT lalu bisa tahu ya. Kalaupun RT langsung kantor desa ini kan punya bukan beta atau sekretari semua orang yang ada di Wayang itu dong punya kantor desa silakan adik-adik dong punya kendala atau apa silakan turun ke bawah supaya ketemu juga kan bisa tahu maksudnya kayak gitu itu kalau sama sebab sendiri beda juga sih tahu jadi prinsipnya begini Bu prinsipnya kami di sini bicara untuk persoalan kemanusiaan itu. Jadi kakak dong nanti di dalam sini saja ya, di sini saya kan foto bikin dengan damai dan tenang saya. Ya. Jadi begini. Ribut-ribut apa toh? Jadi kami sebagai orang Papua marah dikatain monyet dari Indonesia begitu. Jadi ketika orang Maluku dikatakan seperti monyet juga orang Maluku akan sama seperti kita begitu. Dan ini kita sama-sama ras Melanesia. Jadi di antara kami tidak ada intimidasi dan diteror dan lain-lain. Begitu. Mungkin seperti begitu. Kakak dong di dalam sini saja. Iya, sini saja. Iya. Tenang-tenang saya toh. Oke. Mantap toh. Pas panduk lalu kita ini. Dengan wartawan ya.
Bobain tolong nanti dia dong dia. Iya. Kita urusan ke kota sebentar. Yang jelas pasti beda sing beda pasti beda kepentingan beda sing memberikan izin kita berbeda beda minta masukan beda sing Saya ada HP mahalan. sekarang boleh. Pasti bos gitu nanti suara juga kan. Tahu tahu. Kita akan masuk muka sini. Itu aja. Waktu. Saatnya kita di rumah. Kamu pakai terima kasih angkanya nanti kawan media sudah meluangkan waktu untuk bisa datang kami punya aspirasi di sini datang punya koordinator menggunakan WA-nya sebagai tujuan untuk masuk Papua Provinsi Maluku tidak sendiri sebagai koordinator di Papua hari ini dan nanti sebentar dia akan baca pernyataan sikap lalu nanti media-medianya sebentar dia akan menarik ke data dia mungkin langsung baca pernyataan sikap hidup orang Papua Hidup! hidup Majid Hidup! hidup rakyat terlintas Hidup! oke baik terima kasih rekan-rekan media sudah meluangkan waktu untuk hadir pada kesempatan ini. Kami himpunan mahasiswa Papua Provinsi Maluku pada kesempatan ini saya akan membacakan pernyataan sikap kami untuk menolak rasisme yang terjadi di Balikpapan. Pernyataan sikap Himpunan Mahasiswa Papua HMP Provinsi Maluku. Bebaskan 7 tahanan politik Papua dan tahanan politik lainnya di seluruh Indonesia tanpa syarat. Indonesia masih terus memelihara rasisme dan memperlakukan diskriminasi terhadap orang asli Papua. Tidak ada keadilan bagi kami orang Papua di Republik ini. Kapitalisme melahirkan rasisme yang kemudian dipraktikkan oleh kolonialisme. Setiap
wilayah untuk mempertahankan pemetaan tanah adat dan dapat dieksploitasi oleh kapitalisme, kolonialisme masuk dalam semua lembaga-lembaga adat saat ini tersusun dan diinstruktur oleh negara agar mudah untuk mengontrol semua aktivitas masyarakat Indonesia, lebih khusus Papua. Papua adalah wilayah teritorial penjajahan kolonial Indonesia. Praktek rasis telah dan sedang dilakukan oleh kolonialisme Indonesia terhadap orang asli Papua. Politik kolonialisme Indonesia akan dilakukan dalam ranah hukum, sementara kekerasan kolonialisme Indonesia dalam bentuk diskriminasi, intimidasi, perbudakan di wilayah-wilayah koloninya, lebih khusus di Papua dan Indonesia, terutama di wilayah Papua dari tahun 1961 sampai saat ini, dan berbagai rakyat yang tertindas dibunuh untuk sadar akan politik eksploitasi sumber daya alam dan pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh kapitalisme Indonesia terhadap seluruh rakyat bangsa Papua, menyebabkan terjadi rasisme di Surabaya. Jelas-jelas lembaga keamanan yang langsung dibawa kontrol oleh kolonialisme Indonesia pada tanggal 16 Agustus tahun 2019 lalu. Kemudian kita rakyat Papua telah menjadi korban rasisme yang juga kehilangan nyawa manusia Papua. Namun anehnya Indonesia malah dihukum makar terhadap aktivis anti rasisme dan mahasiswa yang melawan rasis tanpa ada bukti yang jelas. Putusan Jaksa Penuntut Umum DPU Papua kepada 7 tahanan politik korban rasisme yang sedang mendekam dalam jeruji besi di Kalimantan Timur, Indonesia. Jika saat ini hukum Indonesia sedang berlaku rasis terhadap orang Papua, negara dan hukum Indonesia telah terbukti melakukan perlakuan rasis terhadap 7 takpol dalam hal ini. Memancing amarah orang Papua karena pemberian hukuman kepada 7 takpol Papua dianggap tidak adil dan harus ditinjau kembali. Ke-7 takpol Papua adalah korban rasis dari peristiwa di Surabaya pada tahun 2019 yang lalu. Maka kami bersama Himpunan Mahasiswa Papua HMP Provinsi Maluku mencekam tindakan tersebut sebab tidak ada keadilan bagi kami orang asli Papua di Republik ini. Dan hukum Indonesia adalah rasis terhadap orang Papua. Kolonialisme Indonesia untuk segera membebaskan tahanan politik Papua. Tuntutan yang diberikan jaksa penuntut umum kepada 7 takpol dinilai tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Hari ini mulai Kejaksaan Negara terbukti kalau hukum Indonesia itu rasis kepada orang asli Papua. Untuk itu kami meminta kepada jaksa dan hakim untuk segera membebaskan 7 takpol tanpa syarat. Kami menuntut kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia segera membebaskan 7 tahanan politik di Kalimantan Timur Indonesia sebab tidak ada bukti mereka melakukan makar. Justru kami orang Papua adalah korban rasisme di Surabaya tahun 2019 lalu. Mereka bukan pelaku rasis. Kejaksaan Hukum Indonesia segera bebaskan 7 tahanan politik. Tuntutan sebagai berikut. 1. Presiden Republik Indonesia segera bebaskan 7 tahanan politik dan tahanan politik lainnya di seluruh Indonesia tanpa syarat. 2. Jaksa Penuntut Umum Papua Japet Bonai dan kawan-kawan segera meninjau kembali tuntutan yang sama sekali tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan terhadap 7 takpol korban rasis di Kalimantan Timur Indonesia dan bertindak sebagai JPU yang bijaksana tanpa ada desakan dari pihak manapun. 3. Gubernur, MRP, DPR segera menginstruksikan kepada para penegak hukum untuk membebaskan 7 tahanan politik yang sedang didiskriminasi oleh penegak hukum. 4. Meminta kepada hakim untuk tetap menegak hukum dan keadilan sesuai Undang-Undang
tahun 1945 pasal 24 ayat 1 tentang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegak hukum dan keadilan. 5. Hukum Indonesia benar-benar terbukti rasis untuk kami orang asli Papua. 6. Kapolda Papua Barat dan Kapolda Papua Barat bebaskan 23 orang tahanan politik di Pakpak tanpa syarat. Mereka adalah korban rasis, bukan pelaku rasisme. 7. Kapolda Papua dan Papua Barat segera bebaskan tahanan-tahanan politik lainnya di seluruh tanah Papua tanpa syarat. 8. Apabila tuntutan kami dari poin 1 sampai 7 tidak mengindahkan, maka kami akan mobilisasi besar-besaran untuk tolak rasisme jilid 3 di seluruh tanah Papua, bahkan di Indonesia. Penanggung jawab aksi Nathan Wea, Ketua Himpunan Mahasiswa Papua Provinsi Maluku, Ambon 12 Mei 2020. Ambon 12 Juni 2020. Salam kebebasan. Salam. Baik, terima kasih. Mungkin itu pernyataan sikap kami untuk rekan-rekan media. Untuk kalau mau diwawancarai silakan. Kalau untuk mau diwawancari silakan di sini saya supaya iya. Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini kami melakukan jumpa pers Himpunan Mahasiswa Papua yang menuntut ilmu di Provinsi Maluku, Kota Studi Ambon. Ini kami melihat bahwa putusan Jaksa Penuntut Umum Papua, kita menilai bahwa tuntutan yang diberikan kepada tahanan-tahanan politik yang 7 orang di Kalimantan Timur tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Mereka adalah korban rasis yang terjadi tahun lalu di Surabaya, dan mereka memprotes rasisme itu kepada pemerintah Indonesia untuk segera memproses pelaku-pelaku rasisme. Namun Indonesia malah menangkap aktivis yang mereka menantang rasisme yang terjadi di Surabaya. Mereka menangkap dan dihukum sampai 17 tahun, bahkan 15 sampai 5 tahun, 10 tahun. Dan ini kami sebagai orang Papua, kami sebagai agen kontrol tulang punggung rakyat Papua, kami tidak menerima putusan yang diberikan kepada kawan-kawan kami, karena mereka adalah benar-benar korban rasis, bukan mereka. Dan itu tujuan dan masalah yang kami Indonesia segera membebaskan tanpa syarat. Jika menyelesaikan masalah dan memprotes, melihat untuk ambil kebijakan, karena mereka ini adalah korban rasis, bukan hanya di Kalimantan tapi di Papua juga.
Baik, kalau memang misalkan punya tanggapan dari pemerintah Mereka. untuk khusus untuk uang Maluku, Papua di Maluku itu apa? Kalau untuk belum mengindahkan tuntutan kami dan aspirasi kami seluruh orang Papua dan juga aktivis-aktivis yang memiliki rasa kemanusiaan, maka kami tetap akan menyuarakan karena itu bagian dari kita ingin negara ini harus adil sama siapa saja, lebih khusus orang Papua gitu. Kita orang Papua sudah memberikan persembahan yang besar di negara ini, alam kami sudah diberikan, bahkan nyawa kami diambil lagi, dan itu yang kami tidak mau orang Papua. Jadi dari kami mau bertanya bahwa semenjak kejadian di Surabaya, pemerintah sekarang Pak Jokowi sudah cukup mengevaluasi dan mencoba untuk memberi yang terbaik kepada masyarakat Indonesia, khususnya Papua. Nah, apakah dengan sekarang ini yang terjadi adalah penegakan hukum dari pihak pemerintah untuk semua ya, tidak pandang siapapun warga negara Indonesia yang membuat pelanggaran, tentunya ada konsekuensi hukum. Sehingga sekarang yang dilakukan adalah transparansi penegak hukum. Adik-adik melakukan ini kami sepakat juga, kami media mendukung. Tetapi apakah ada memang memiliki bukti kuat bahwa yang dilakukan oleh jaksa maupun penegak hukum Indonesia tidak adil itu? Ataukah memang mereka menegakkan aturan yang memang harus kita selaku warga negara patuh dan tunduk kepada semua itu? Demikian. baik untuk kami sebagai mahasiswa, saya melihat untuk pemerintah Indonesia dia belum menyelesaikan persoalan Papua itu, bukan hanya rasis. Persoalan pelanggaran HAM itu sudah terjadi semenjak tahun 91 sampai 2020 dan ini belum diselesaikan secara utuh dan secara baik. Dan Presiden ketika dia menyampaikan orasi politik untuk menjabat 2 periode ini, dia pernah janji sama rakyat Papua bahwa ketika dia jadi presiden 2 periode dan dia akan menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM Papua. Tapi sampai hari ini malah kepemimpinan Presiden Jokowi di Papua banyak pelanggaran HAM yang terjadi di mana-mana. Rasis bahkan terjadi di kampung-kampung, itu banyak yang belum kami mediasi. Ya, baik, ini kan kami sebagai media kan netral ya, kami tidak ya, tapi kami mau mencoba untuk mengangkat sesuatu yang kita berpikir logis. Artinya mengarah pada yang sudah terjadi lalu-lalu itu kan ya kesempurnaan itu tidak dapat dimiliki, tetapi kedepankan pemerintah bersama-sama dengan rakyat Papua untuk mencoba untuk bangun maju dalam dalam negara kita Indonesia ini kan, kira-kira begitu. Lalu sekarang sudah berjuang banyak itu masih aja ada ketidakpuasan maupun gini-gini, menurut tadi bagaimana? Jadi bagi saya sebagai orang Papua itu begini, yang rasisme yang terjadi di Surabaya itu jelas-jelas itu pelaku itu ormas, organisasi-organisasi reaksioner di Indonesia dan dengan barisan-barisan merah putih dan juga TNI Polri, itu jelas-jelas pelakunya mereka. Dan negara kenapa tidak menghukum mereka? Tapi yang kita korban sebagai rasis, kita dihukum sampai 17 tahun bahkan 15 tahun penjara. Nah, ini yang bagi kami tidak adil. Negara tidak adil terhadap orang Papua. Jadi kami minta kepada pemerintah Republik Indonesia segera menghukum pelaku-pelaku rasis ini. Pelaku rasis kemarin hanya diponis 7 bulan penjara. Diponis 7 bulan penjara, sedangkan kami orang Papua sebagai korban kami dituntut sampai 17 tahun bahkan 15 tahun penjara. Ini bagi kami. Baik, terima kasih ya atas keterangannya ya. Mungkin ada teman yang Ya. kenal kita lah. Yang di mungkin ada, mungkin nanti bisa ada.